Selamat datang di Kabar Pade Siang ini, program terbaru dari Padang Express. Merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya, semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade Siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sana, kita awali Kabar Pade Siang ini dengan informasi pertama. Kebakaran menghanguskan 3 unit speedboat di perairan Batang Arau, Padang Barat, Kota Padang pada Sabtu pagi 7 Februari 2026. Api dilaporkan mulai terlihat sekitar pukul 10.42 waktu Indonesia bagian Barat dari salah satu armada yang tengah bersandar di sisi dermaga Mentawai Fest. Sebanyak 50 personil gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dan Pelindo dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Meski tidak ada laporan korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Beruntung respon cepat petugas mampu menyelamatkan sejumlah aset lain dengan nilai diperkirakan hingga 5 miliar rupiah. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyidikan oleh pihak berwenang. Berita kedua, seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun yang sebelumnya dilaporkan hanyut saat mandi di aliran Sungai Batanghari, akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa pada Sabtu 7 Februari 2026. Peristiwa tersebut terjadi di Jorong Muaro Mau, Nagari Sungai Kabut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Setelah menerima laporan dari Tim Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Dharmasraya, bersama masyarakat setempat langsung melakukan pencarian dengan menyusuri aliran sungai. Korban ditemukan beberapa jam kemudian tidak jauh dari lokasi awal dilaporkan hanyut. Proses evakuasi berlangsung dengan melibatkan petugas dan warga sekitar. Nggak mau jadi ya. Berita selanjutnya, penolakan terhadap aktivitas tambang bukan sekedar soal setuju atau tidak. Di baliknya ada kekhawatiran besar tentang dampak jangka panjang yang bisa dirasakan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Seperti yang disuarakan warga Korongkoto, Nagari Kasang, Batang Anai. Mereka menilai rencana tambang galian C berpotensi memicu kerusakan lingkungan. Mulai dari erosi, banjir hingga terganggunya sumber mata pencaharian warga yang selama ini bergantung pada kondisi alam yang stabil. Karena itu pembahasan soal tambang dinilai perlu melibatkan banyak pihak secara terbuka. Pembangunan memang penting, namun keselamatan warga dan kelestarian lingkungan harus tetap menjadi prioritas utama agar tidak menimbulkan dampak berkepanjangan di masa depan. Ini rencana jalan kita dari jalan tambang. Baru punya jalan ke bagian Keluar suara. baru kita pasang merenungkan ini. Kesepakatan apapun yang kami lakukan pada tahun 2025 bulan 5 kami baru tahu amak-amak sanak kemanakan sadu. Tapi izinnya lah keluar tahun 2024.
Ini mama tahu 2025 izinnya keluar 2024. Menjelang Ramadan, suasana Ramayana Plaza Andalas Padang dipadati ratusan pengunjung pada akhir pekan. Warga antusias memanfaatkan promo banjir diskon hingga 50 plus 20% untuk berburu berbagai kebutuhan. Busana muslim dan perlengkapan ibadah menjadi incaran utama. Banyak pengunjung memilih berbelanja lebih awal demi mendapatkan harga lebih terjangkau. Sebelum biasanya terjadi lonjakan harga menjelang Idul Fitri. Kepadatan pengunjung diperkirakan masih akan terus berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Warga pun disarankan datang lebih pagi agar bisa berbelanja dengan lebih nyaman dan menghindari puncak keramaian. Yang mana, Pak? 2.200 ya. Berita selanjutnya, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Baru Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya terus merangkak naik. Komoditas seperti cabai, bawang, tomat, dan lainnya mengalami kenaikan rata-rata antara 5 hingga Rp10.000 per kilogramnya pada perdagangan Minggu 8 Februari 2026. Kenaikan ini dipicu meningkatnya permintaan masyarakat menjelang bulan suci Ramadan, yang memang menjadi siklus tahunan. Para pedagang menyebutkan lonjakan kebutuhan rumah tangga membuat pasokan cepat terserap, sehingga harga di tingkat pasar ikut terdorong naik. Memasuki H-7 Ramadan, harga ayam potong juga menunjukkan kenaikan cukup signifikan. Saat ini harga ayam naik sekitar Rp5 hingga Rp6.000 per kilogramnya dan diperkirakan masih akan terus bergerak naik seiring semakin dekatnya bulan puasa. Bandung punya barang 300. Ini pun aduk baju jalanan 300 WA. Ibu aja 100. Mari. Yang 300 ada. Yang 200. Kaki gue ya lah. Berita selanjutnya, 3 petak warung nasi di depan RSUD Aresuka, Kabupaten Solo, ludes terbakar pada Senin dini hari 9 Februari 2026. Laporan kebakaran ini diterima pemadam kebakaran sekitar pukul 4:42 waktu Indonesia bagian Barat, dan petugas tiba di lokasi hanya 4 menit kemudian. Sebanyak 16 personil bersama 2 unit armada, Thanos dan Ajax, dikerahkan untuk menjinakkan api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan. Meski kerusakan tergolong berat, peristiwa ini dipastikan tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa.
Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi bahaya kebakaran, terutama pada jam-jam rawan dan sebagian besar warga masih beristirahat. Allah, baca banyak ke. Berita terakhir, Wali Kota Pariaman Yota Balat bersama Wakil Wali Kota Mulyadi dan jajaran Kepala OPD menerima kunjungan anggota Komisi 13 DPR RI Arisal Aziz di Pendopo Wali Kota Pariaman. Pertemuan tersebut membahas rencana pengembangan sektor pariwisata, khususnya destinasi unggulan Pulau Angso Duo. Usai pertemuan, Arisal Aziz bersama Wakil Wali Kota Mulyadi dan rombongan langsung meninjau Pulau Angso Duo. Kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat langsung potensi wisata yang bisa dikembangkan, mulai dari keindahan alam hingga peluang penambahan fasilitas penunjang bagi wisatawan. Arisal Aziz juga dikenal sebagai owner Indah Logistik Kargo, menyebutkan pariwisata Kota Pariaman sangat menjanjikan jika dikelola secara profesional. Ia bahkan menyatakan kesiapan untuk berinvestasi dengan konsep wisata keluarga dan wahana permainan agar pengunjung bisa menikmati keindahan Pulau Angso Duo dengan pengalaman yang lebih lengkap dan menyenangkan. Demikianlah rangkuman Kapapade siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kapapade siang berikutnya.